Hai sobat pecinta cermis, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan lancar dalam segala aktivitas. Selamat datang di Cerita Nenyong. Sebelum lanjut ke cerita misteri ini, alangkah baiknya sobatku semuanya subscribe, like, and comment untuk membantu memajukan channel ini, sehingga bisa bermanfaat dan menghibur untuk kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita misteri tentang hantu kabut. Dalam ilmu pengetahuan, kabut tercipta karena kondisi udara sekitar yang terlalu dingin, sehingga terjadi proses pembekuan uap air di udara dan mempengaruhi jarak pandang seseorang. Cerita berawal dari seorang anak-anak yang berusia 8 tahun, sebut saja namanya Andi, yang sedang mengembala kambing di Jalan Setapak sebelah timur Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung pada tahun 1999. Mengembala kambing setelah waktu asar adalah kebiasaan Andi karena kondisi sudah tidak terlalu panas dan sejuk. Saat itu, Andi bersiap-siap mengeluarkan kambingnya dari kandang dan menggiring ke jalan setapak, di mana jalan tersebut terdapat rumput yang melimpah. Seperti biasa, Andi mengawasi kambingnya sekaligus dia membakar singkong sambil kambingnya makan rumput. Tak lama kemudian, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba mulai berkabut, tapi Andi tetap melanjutkan kegiatan karena kambingnya baru saja mulai makan. Selesai membakar singkong, Andi menunggu kambingnya sambil tidur-tiduran dengan alas daun pisang. Waktu maghrib pun sudah tiba. Orang tua Andi sangat khawatir karena Andi belum pulang, dan akhirnya sang bapak mencari Andi di jalan setapak tersebut. Tetapi sang bapak hanya menemukan kambing dan daun pisang bekas Andi tidur-tiduran tadi. Kepanikan terjadi sehingga bapak membawa pulang kambingnya dan mengumumkan ke semua keluarganya bahwa Andi hilang. Dan bapak sudah mencari di sekitar jalan tapak, tetapi tidak ditemukan juga. Sang paman bilang, kemungkinan Andi lagi di sungai. Ditunggu saja beberapa saat. Tetapi sampai jam 9 malam, Andi tidak kunjung pulang ke rumah. Semua keluarga dan warga desa mulai mencari Andi di sekitar desa sampai jam 12 malam. Dan akhirnya tidak diketemukan juga. Sempat sang bapak mengunjungi saudara yang tinggal di desa sebelah, tetapi ternyata Andi tidak ada di situ. Tangis melanda sang ibu dan bapak yang sangat khawatir dengan Andi. Sambil ditenangkan oleh sang paman bahwa paman sudah menyebarkan berita tersebut ke beberapa desa dan memberi semangat kepada orang tua Andi agar tetap bersabar. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Kabar tentang Andi belum ada, dan yang membuat orang tua Andi lemah dan tidak bisa menahan kesedihan. Pada pukul 12 siang, tiba-tiba ada seorang pria berbadan kekar membawa sepeda motor, sebut saja namanya Sastro, membawa Andi ke rumahnya. Dengan penuh kebahagiaan, sang bapak dan ibu menyambut kedatangan Sastro dan berterima kasih
karena sudah membawa Andi pulang. Dari cerita sastro, dia melihat Andi sedang menangis di pinggir jalan setapak dekat ladang sastro di desa Prupuk Kidul, kecamatan Bansari yang berjarak sekitar 20 km dari rumah Andi. Setelah Andi mulai tenang, akhirnya Andi ditanya oleh sang bapak dan paman apa yang sebenarnya terjadi. Dari cerita Andi, sewaktu Andi tidur-tiduran di atas daun pisang, tiba-tiba ada seorang yang menuju ke Andi. Dia adalah seorang yang menyerupai keluarganya yang berasal dari kampung sebelah. Dia memberitahu Andi kalau ibunya sakit dan berada di rumah saudaranya tersebut. Andi dengan tergesa-gesa mengikuti orang tersebut dan dipegang tangannya. Di sini yang membuat sang bapak dan paman bingung dan seakan-akan tidak percaya karena orang itu membawa Andi dengan berlari sangat cepat dan Andi hanya melihat pemandangan sekitar yang gelap dan penuh dengan api di sekeliling jalan. Andi pun merasa mual dan akhirnya muntah-muntah. Tiba-tiba Andi pingsan dan dia tidak sadarkan diri. Begitulah ceritanya Andi. Lanjut, Andi bercerita. Suara burung pun terdengar oleh Andi yang membuat dia terbangun dan Andi merasa kaget. Ternyata dia sudah berada di jalan setapak yang berbeda di seberang ladang sastro. Andi pun kebingungan dan minta tolong. Teriak minta tolong. Dan akhirnya bertemulah Andi dengan sastro yang menyelamatkan dia. Cerita di atas adalah membuktikan bahwa mitos yang selama ini beredar di wilayah setempat mengenai hantu yang menculik anak-anak yang biasa dipanggil selong atau hantu kabut. Hantu ini akan menyamar menjadi orang yang dikenal dan mengajak ke suatu tempat yang jauh. Menurut mitos, anak-anak yang diculik selong bisa saja tidak akan pernah bisa pulang atau bisa menjadi gila. Orang tua Andi sangat bersyukur karena Andi pulang dalam keadaan yang baik-baik saja. Menurut mitos juga, selong takut dan tidak akan berani menculik anak-anak yang membawa jarum peniti. Hal ini yang dalam mitos belum bisa dijelaskan kenapa selong takut terhadap jarum peniti. Tapi di waktu sekarang ini, hantu selong tidak pernah terdengar lagi di wilayah tersebut. Setelah mitos tersebut digantikan oleh munculnya mitos keranda terbang atau lampor yang sama suka menculik anak kecil. Demikian cerita tentang hantu selong. Terima kasih sobat-sobatku. Semoga selalu sehat walafiat dan selalu sukses dimanapun berada.